5.000 orang. Rame nih. Mantap. Jadi teman-teman, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu adalah mengenai tak kenal maka tak sayang. Pentingnya memahami behavioral style dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita akan ditemani oleh seseorang yang sangat kece di samping kita, yaitu adalah Kak Immanuel Joshua, di mana dia itu adalah dosen psikologi dari Unika Atmajaya. Hai Kakak. Halo, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Wah, Jakarta sering hujan ya Kak ya? Oh iya nih. Kayak hati nggak? Oh, kayak hati nggak? Hujan terus nggak? Enggak lah. Bahagia berarti ya. Apalagi ada di podcast Bu Biksara hari ini. Pastinya. Jadi gimana nih Kak? Hari ini kita mau bicara apa nih Kak? Udah keren nih. Iya nih judulnya ya. Jadi hari ini kita akan membahas soal pentingnya memahami behavioral style dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira itu yang kita mau bahas bersama ya. Wow, ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui ya teman-teman. Karena memahami bagaimana kehidupan sehari-hari itu dan memahami bagaimana teman-teman kita, orang-orang yang berrelasi dengan kita itu sangat penting. Jadi hari ini kita ingin tanya-tanya nih dengan Kak Joshua ya. Jadi kakak ini, yang aku tahu nih Kak, ada 4 jenis kepribadian ya Kak ya. Pertama itu adalah dia itu ada si driver nih. Terus ada si amiable, lalu dia ada si analytical, dan satu lagi adalah si ekspresif. Boleh nggak Kak, kakak jelasin satu-satu kepada semua penonton kita yang ada di sini yang 10.000 orang nih? Yuk Kak, lanjut, gaskan. Iya, oke. Ya, terima kasih Indi. Jadi tadi udah dijelaskan oleh Indi ya tentang 4 tipikal kepribadian itu: driver, ekspresif, amiable, analytical. Tapi mungkin sebelum kita cerita ke sana, saya mau jelaskan dulu juga ya bahwa sebetulnya upaya untuk mengenali atau untuk mengelompokkan kepribadian itu udah dari zaman lama banget gitu ya. Mungkin kalau pernah dengar Hippocrates, dia sempet tuh bikin kayak 4 pengelompokan juga, sanguinis, melankolik, dan lain-lain itulah ya. Kenapa sih dia bisa menemukan 4 ini? Karena dia melihat bahwa di dalam tubuh itu ada cairan tertentu gitu. Ya, sehingga akhirnya orang tuh jadi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Tapi ada lagi juga misalkan kalau pernah dengar DISC gitu ya, itu apa juga tuh, 4 tuh ya, dominance, influence, steadiness, compliance. Jadi secara umum kalau kita lihat memang dari berbagai teori yang sudah pernah ada tuh memang membentuknya keempat ini, termasuk yang hari ini akan kita bahas, behavioral style. Nah, behavioral style ini sendiri merupakan satu teori yang dikembangkan oleh David Merrill ya pada tahun 1960-an, yang kurang lebih konsepnya sama gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah driver. Apa tuh yang disebut sebagai driver? Mungkin Indi dulu deh. Driver. Driver tuh apa ya? Pembawa. Ayo kesini teman-teman nih. Ayo kesini. Ya? Supir kali ya. Iya, dia tuh kayak tujuannya dia tahu nih kemana. Angkot. TJ Kak. Iya, TJ ya. Karena pesawat juga supir ya. Iya. Supirnya keren dikit. Iya. Ya sama lah, kurang lebih gitu ya pengertiannya kalau kita bicara driver. Artinya orangnya mengedrive. Benar. Mengedrive, mendorong gitu kan. Nah, artinya apa kalau kita bicara pada sisi orientasi orang ini? Orientasinya itu adalah pada hasil. Goal orientation, result orientation, kurang lebih seperti itu. Jadi upaya dia itu ditujukan untuk mencapai sebuah hasil tertentu, gitu ya, untuk menggerakkan orang untuk mencapai sebuah hasil tertentu atau goal tertentu lah. Maka dia itu menunjukkan berbagai karakteristik yang khas juga gitu ya. Misalnya apa nih kira-kira? Ketegasan gitu kan, cepat mengambil keputusan gitu ya, orangnya asertif, berani, efisien ya, kayak gitu. Kira-kira orangnya seperti itu gitu ya, karena memang ini semua dibutuhkan untuk bisa mencapai goal tadi gitu. Ya. Berarti kata lainnya itu Kak, kalau aku nggak salah menyimpulkan, si pemimpin ya, itu kali ya Kak. Jadi kita katakan begitulah ya, karena orang ketika melihat orang-orang seperti ini dengan cepat bisa menangkap kayak gitu kesannya. Kamu target banget ya, oh nih kayaknya memang punya bakat gitu ya, kepemimpinan ya. Kira-kira memang bisa begitu sih. Wah, teman-teman, apakah kita si pemapan 2021 ataupun pemapan-pemapan yang selanjutnya ini adalah orang-orang yang driver? Wah, nanti kita kulik lagi lebih dalamnya, so jangan sampai ketinggalan. Oke, yang kedua Kak, yaitu adalah si ekspresif. Iya. Gimana tuh si ekspresif? Apakah itu aku? Kira-kira gimana nih kalau Indi sendiri merasa nggak sih ekspresif nggak sih, coba? Kalau aku sih ya Kak, dari sebaca-baca aku gitu ya, muncul-muncul di timeline gitu ya, aku ngelihat orang yang ekspresif itu adalah
orang yang kayak outgoing. Dia tuh orang-orang yang kayak, aduh hidup cuma sekali cuy gitu ya. Jadi nggak usah dia dibawa pusing, yuk kita have fun gitu ya kan. Jadi dia nggak suka monoton. Kita itu juga kayak hal-hal yang baru, new challenge kayak menarik banget nih gitu. Kalau sepemahaman aku yang orang yang awam ini gitu ya, menurut aku seperti itu Kak. Kalau menurut Kakak gimana tuh? Ya betul sekali, sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Indi. Jadi memang orangnya outgoing banget, senang hal-hal yang menyenangkan dalam hidup gitu ya, pleasure ya, hal-hal yang menyenangkan. Jadi dia hobi banget dengan itu. Tapi kalau kita lihat dari pengertian juga kan ekspresif ya, artinya memang emosinya tuh terbaca gitu dengan jelas ya. Jadi kalau misalnya dia suka dengan sesuatu, kita bisa lihat dari ekspresinya. Iya. Kalau dia sedih, bisa terlihat juga dari ekspresinya. Mungkin nonton Korea gitu, nangis gitu ya. Padahal buat yang orang analytical, yang mukanya datar gitu. Gitu-gitu aja yang mukanya. Apa sih gitu ya. Kalau bisa nangis sih gitu ya, gitu doang. Gitu. Ya, rasional amat nih orang gitu ya, misalnya gitu. Iya bener-bener. Nah, terus dia orangnya juga ya karena dia emosional ya, bukan emosional ya, maksudnya dia cepet bereaksi, dia bisa dikatakan spontan juga. Terus hal lain juga yang mungkin perlu dilihat dari orang ini, dia senang jadi pusat perhatian, center for attention. Senang tuh kalau ditaruh untuk pekerjaan-pekerjaan di depan, diperhatikan orang, dia justru semakin semangat gitu. Energinya nggak habis ya. Iya, karena merasa ada stimulasi gitu ya dari orang-orang sekitarnya. Nah, kemudian hal lain juga dari orang ini, dia orangnya kreatif tuh. Ya, senang melakukan hal-hal yang kreatif, yang menarik, yang nggak konvensional. Tadi kan sudah disampaikan ya, bener. nggak suka yang rutin, aku banget daily itu enggak ya. Nah, dia suka hal yang kreatif, dan dia juga punya pemikiran yang big picture gitu. Jadi ke depan, visioner yang besar gitu, bukan hal-hal yang mendetail. Oh ya, satu lagi, orangnya persuasif. Jago banget kalau ngomong gitu ya. Ya agak manipulatif sih, bukan manipulatif. Agak gimana ya? Maksudnya dia itu bisa mempengaruhi orang lain dan meyakinkan orang lain juga, sehingga orang juga jadinya tertarik gitu. Itu menurut saya juga jadi keunggulan dari orang ini sih. Sales kali ya, ayo nih, apa nih bisa memutihkan dalam waktu ini gitu. Percaya nih gara-gara si ekspresif ini yang ngomong gitu ya. Harus sales juga. Lo kalau jadi leader misalnya, kalau Bumi Sara leader staff kan ya, itu juga harus bisa tuh, persuasifnya jago tuh, kira-kira gitu. Komplit ya, harus bisa kalau jadi leader ya. Oke. Kalau gitu kita nanti kalau misalnya mau diskusi-diskusi tentang karir ke depan, mungkin bisa lagi nanti kita buat episode kedua ya sama pakar kita ini. Oke, sip. Kita lanjut nih Kak, yang ketiga, tipe yang ketiga ya, yaitu adalah si amiable. Iya, amiable. Nah, gimana nih Kak? Teman yang baik kali ya? Ini orang. Betul, itu dia. Kata kuncinya itu ya, sahabat yang baik, friendly orangnya. Artinya dia pendengar yang baik, peduli, care, empatik gitu kan. Kalau deket dia tuh betul-betul kita merasa tenang, dia juga peduli dengan apa yang kita rasakan, kira-kira seperti itu ya. Dan kita nyaman gitu loh bersama dengan dia. Orangnya senang hal-hal yang jelas, terprediksi dan rutin. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks organisasi atau kerja kelompok, orang kayak ini andalan banget untuk bekerja. Karena orangnya kooperatif gitu, bukan orangnya arguing yang kayak ngebantah, enggak, dia diminta apapun dia mau dukung gitu loh, support gitu, support bukan maksudnya kayak menuntut, enggak, tapi apa sih yang bisa saya bantu gitu loh, dia typical follower. Orangnya sangat loyal ya? Dia loyal sekali. Yes. Ya, itu berarti kalau dia itu orang yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan, dia itu orang yang loyal. Betul. Dan dia tuh sebagai teman, dia tuh ada as a guardian angel. Betul. Bener ya Kak ya? Wah. Carilah dimanapun orang amiable, teman-teman gitu ya. Jadi punya bestie orang amiable kali ya. Satu lah ya. Cari di mana? Kasihan dong ya. Oke, teman-teman, cari orangnya amiable. Oke, jadi teman ya. Supaya hidup ini lebih berarti gitu ya. Yang ada yang jadi 24/7 kali ya Kak ya. Oke, sip. Lanjut yang keempat nih Kak. Yaitu ada si analytical. Apakah Kakak ini analytical? Iya mungkin ya. Gimana tuh Kak? Ya, yang terakhir adalah analytical ya. Jadi seperti namanya, artinya orang ini analitis ya gitu ya. Berpikir gitu loh. Berpikir orientasinya itu adalah pada sebuah kebenaran atau akurasi ya, kalau kita bilang gitu ya. Maka ketika dia bekerja, dia akan berusaha untuk mengumpulkan berbagai macam data, bukti, evidence sebelum dia memutuskan sesuatu. Karena bagi dia bertindak benar itu adalah sebuah hal yang harus terjadi gitu loh. Makanya dia akan spend banyak waktu gitu ya untuk bisa mendapatkan sebuah jawaban gitu dari berbagai persoalan yang mungkin dia hadapi juga gitu ya. Meskipun memang kesannya dari orang ini itu ya agak penyendiri,
agak memisahkan diri atau gimana gitu. Wah, Ya itu mungkin ada bener-bener. sisi-sisi yang yang kelihatan dari orang ini dan mudah dengan kita lihat gitu ya. Tetapi balik lagi dia punya keunggulan dari segi tadi Pasti. kemampuan berpikir, sistematika kerja. Oh sorry, aku lupa tadi. Sistematis, orang yang terorganisir juga. Jadi kalau dia punya perencanaan setahun ke depan udah mikirin bulannya apa, bulan ini. Well apa. planner Dan dia banget akan ya. ikut dengan agenda itu karena dia yakin itu adalah jalur yang benar kan. Tadi diikuti juga dengan perencanaan yang matang Benar. kan gitu ya. Orangnya teliti dan juga bijaksana sih. Biasanya sering dimintain tolong untuk mempertimbangkan sesuatu karena dia memang punya kemampuan yang melihat secara menyeluruh dan mendetail. Benar-benar dia mengumpulkan semua data, mempertimbangkan berdasarkan data yang menurut Betul. dia udah fully Iya, gitu ya Kak ya. betul. Jadi dia tuh bisa dikatakan kayak, jadi teman-teman kalau ketemu sama orang analytical, carilah informasi dari dia karena pasti benar. Atau kalau nggak gunakan sebagai detektif. Setuju. Nanti itu Kak kita bahas ya nih, Iya. orang-orang harus ditempatkan di tempat yang Betul, benar. Iya. Benar. Kira-kira itu udah punya pacar atau belum? Nah, belum sih. Jadi nanti dia tiba-tiba jadi FBI kali ya. Iya. Cari orang analytical gitu ya. Spionase. Bener Kak. Iya. Wah, jadi itu ya teman-teman ya, udah dijelasin tadi sama kakak kita yang sangat keren ini ya. Jadi ada 4 tipikal kepribadian orang-orang ya yang ada di dunia ini, yang ada sekarang, yaitu selanjutnya nih Kak. Kita itu dari hal-hal yang tadi udah dijelasin tadi Kak, dari 4 tipikal kepribadian tadi, itu gimana sih Kak? Ada nggak yang bisa memungkinkan untuk menimbulkan konflik? Oh iya. Pasti nggak ada dong orang yang sempurna ya Kak ya. Betul. Pasti ada dong nanti hole ataupun yang bisa membuat orang itu berada dalam konflik. Itu gimana ya, tuh betul. Kak? Ya. Manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna ya. Pastinya. Kita semua tidak ada yang sempurna, termasuk orang-orang yang kita bicarakan hari ini. Yang pertama driver ya. Nah, kira-kira mungkin aku tanya Indi aja. Tadi kan udah sedikit Ya. dijelaskan ya Iya, tentang Kak. driver ini. Kalau menurut Indi, kira-kira orang driver ini potensi konfliknya seperti apa dengan yang lain? Kalau tadi yang udah dijelasin ya Kak ya, dia tuh kan tadi bener-bener yang pengen goal ya. Iya. Dia tuh bener-bener mementingkan gimana hasil dari sesuatu hal gitu. Kalau menurut aku sendiri sih Kak, dia tuh pasti jadi orang yang strict jatuhnya. Yang penting terwujud apa yang menjadi visi, yang menjadi Iya. tujuan gitu. Tapi sometimes ya Kak, ada beberapa case hidup ini nggak ada yang bener-bener 100% yang stabil gitu. Ada beberapa case yang bisa membuat kita itu jadi nggak bisa mengikuti jalur yang udah ditentukan. Jadi kalau ada seseorang yang kita bekerja dengan orang yang seperti ini, Kak, menurut aku kalau dia itu nggak bisa diajak untuk berkompromi untuk sesuatu hal, dia tuh yang mementingkan goal, itu bisa jadi membuat aku tuh kerja sama dia nggak enak sih gitu Kak. Bosi banget sih lu gitu. Apa-apa kerja gitu. Lu ngerti nggak sih dari sisi gua gitu. Jadi menurut aku tuh kayak ribet banget sih kerja mulu dah gitu. Nah ini benar nih kata kuncinya ya, lu ngerti nggak sih perasaan gue ya? Kira-kira gitu tuh ya, konflik yang mungkin bisa terjadi di di dalam interaksi gitu ya, entah persahabatan, tadi perusahaan gitu. Ya. Kayak dia nih fokusnya pada goal saja, tapi nggak mempedulikan kondisi kita gitu kan. Makanya dia mungkin akan dipersepsikan sebagai orang yang arogan, otoriter, terlalu dominan, nggak peduli sama kita gitu ya. Nah ini bisa menimbulkan konflik nih, orang jadi merasa males tadi kan. Iya, Ini juga cerita, males ya. Orang nggak peduli banget sama saya gitu. Iya. Mungkin sedikit contoh lah, mungkin agak ekstrim sih ya. Misalnya mungkin ada seseorang bos lah ya, yang ya itu tadi driver sekali, mungkin dia punya anak buah yang dia tahu, anak buahnya mungkin juga tahu ada target tertentu yang harus diselesaikan di hari itu, tetapi mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di keluarganya, apa anaknya sakit atau apa gitu ya, mungkin masih dikejar juga gitu loh untuk ngurusin kerjaannya, kayak kurang punya apa ya perasaan Empati, gitu ya, bahwa iya. ada satu kondisi yang sedang dihadapi orang ini, harusnya kamu bisa coba paham, tapi dia ternyata nggak paham. Tapi ini mungkin pada kutub yang sangat ekstrim ya, Ya, gitu pada ya. yang Tapi ekstrim. bisa jadi itu terjadi sih. Iya. Mungkin. Orang-orang yang kekurangan dari orang-orang driver ini harus dibumbui dengan kasih sayang dan iba-iba kali. Cinta, benar. Kita berikan dia cinta teman-teman. Ayo 10.000 orang tepuk tangan. Oke, lanjut nih Kak. Iya. Yang kedua nih, Iya. si ekspresif. Iya, ekspresif. Ini saya punya beberapa catatan nih. Banyak Iya, banyak ya. Apakah itu hal yang positif atau negatif? Ya, yang pertama adalah
ya karena orangnya itu suka bicara ya. Aku banget. Gimana? Suka ngomong, persuasif. Nah, jadi kadang kata-katanya itu terlalu mendominasi juga, gitu. Sehingga orang lain merasa nggak bisa ngomong gitu ya. Maaf. Ngomong terus sih akhirnya dia nggak berani gitu ya, sungkan untuk berbicara gitu ya. Jadi karena merasa orang itu kok kurang mendengar gitu ya, dia lebih fokus pada dirinya sendiri ngomong gitu. Yang kedua, karena terlalu spontan juga terkesan tidak komit dengan suatu hal yang sudah disepakati. Kayak udah janjian begini gitu ya, tapi ternyata berubah gitu. Karena kan memang orangnya kan perubahannya mengikuti apa yang dia alami di hari itu atau di detik itu gitu ya. Sangat tidak ini ya. Padahal kalau misalnya ketemu analitikal udah planningnya udah setahun sebelumnya gitu. Bisa dibayang kalau ini bisa masih banget gitu ya. Jadi berubah di hari ya. Iya. Ya misalnya gitu. Orangnya juga tidak sabaran, khususnya kalau bekerja dengan orang yang ritme kerjanya lebih lambat. Karena kan orang ekspresif ini cepet ya kerjanya gitu ya. Nah, itu jadi dia bisa jadi nggak sabaran. Kemudian juga ya emosinya cepet berubah-ubah. Nah, ini buat beberapa orang juga kan, kok ini banget ya, emosional banget ya gitu ya. Terus kemudian dia juga tidak suka dengan hal-hal sifatnya mengekang tuh. Peraturan ada untuk apa? Peraturan untuk dilanggar. Kalau bisa ada fleksibilitas ya diupayakan sedikit gitu ya. Gitu bisa dibayangkan. Dicari tuh penyeludupannya gitu ya. Intinya adalah kita bisa mengatur lah itu bisa lah diselesaikan baik-baik gitu kan. Padahal peraturannya nggak begitu gitu. Ini bisa conflicting juga nih orang-orang yang ya katakanlah analytical ya dalam hal ini. Itu sih beberapa hal ya. Wah, berarti kalau si orang ekspresif ini juga harus banyak belajar ya Kak ya, supaya lebih mendengarkan orang lain. Betul, gitu ya. Iya. Supaya dia tuh jangan terlalu dominating untuk something gitu ya Kak. Banyak yang harus kita pelajari nih teman-teman yang sanguinis ya. Oke, lanjut yang ketiga Kak. Kalau amiable itu gimana Kak? Nah, kalau amiable ini ya itu tadi, dia kan orangnya sebetulnya tipikal introvert juga ya. Oh iya. Dia itu seringkali sungkan tidak enakan. Nah, ini yang kadang jadi sumber masalah juga. Misalnya orang sanguinis atau orang ekspresif atau driver kayak styling, kamu gimana gitu. Atau mungkin juga mendominasi percakapan dan seterusnya, dia cenderung diam aja meskipun dia nggak suka gitu. Jadi akhirnya kan apa yang masih gini, akhirnya ketika itu terjadi kan dia akhirnya cuma memendam di dalam kan perasaannya gitu ya. Ini bisa menjadi membuat dia terluka juga gitu. Padahal sebetulnya kalau misalnya dia komunikasikan dengan baik itu nggak apa-apa juga. Iya, gitu. seharusnya seperti itu ya. Gitu ya. Terus itu ya mungkin kelemahan dia yang lain adalah dia juga orangnya cenderung lamban dalam bekerja. Sukanya rutin-rutin aja gitu ya. Dia tidak suka dengan perubahan yang cepat yang terjadi. Dan juga orangnya itu seringkali juga kelihatan kurang inisiatif, kurang memulai, kurang mulai sesuatu, lebih senang menunggu gitu. Nah ini ada kecenderungan seperti itu yang bisa jadi akan conflicting juga ya dengan driver yang kayak pengen harus cepat gitu. Dia kayak masih mikirnya gimana ya, dia kan membingungkan ya. Nah ini yang mungkin kita bisa istilahnya slow banget nih orangnya lagi, santuy gitu ya. Kira-kira itu jadi problem sih kalau bekerja sama dengan yang lain. Masalah hidup dia berarti kayak nggak berani bilang enggak gitu kadang itu ya. Bisa jadi itu, termasuk juga dia terlalu rutin gitu loh. Dia nggak berani keluar dari zona nyaman dia dan dia juga kurang berinisiatif kadang memulai sesuatu. Dia tuh harus menemukan orang yang mendorong, ya gitu ya. Harus yang bergerak gitu. Korealis kali ya, atau enggak si ekspresif ya. Ayo sini gitu ya. Ayo cepet-cepet gitu ya. Ya mungkin dia gempa bumi lantas nanti aja gitu. Oh yaudah, gue di sini aja nggak kenapa-napa gitu. Santai. Saya punya temen soalnya ini dulu pernah ada kejadian misalnya kayak naik pesawat ketinggalan ya udah. Nggak panik. Kalau aku nih ya. Udah gitu loh, ya gimana. Astaga. Tapi kan harusnya kan kita juga jangan sampai ya, maksudnya ketinggalan pesawat harusnya diupayakan tidak terjadi. Tapi mungkin orang ini karena slow gitu kan tidak, ya kelihatan ya udah gitu. Padahal kita kayak gila ketinggalan pesawat misalnya kayak gitu. Lebih parah ya kalau kayak gitu ya, kayak kagak ada masalah hidupnya gitu ya, kayak santai aja gitu. Sangat nyaman sih. Si cinta damai. Benar. Tapi memang ada sisi-sisi yang tadi itu ya, yang harus diperhatikan ya. Kalau nggak kan gimana ya, kurang maju juga kalau terus-menerus mempertahankan kondisi seperti itu. Oke, mantap. Teman-teman yang ini ya, yang amiable itu ya, kalau ketinggalan pesawat yang mohon maaf nih, jangan santai banget lu ya, agak lari please tolong. Jangan santai jalannya, mahal tiket pesawat.
Oke, lanjut nih Kak. Yang terakhir adalah si analytical. Nah, analytical ya. Ya tadi udah dijelaskan ya, orang ini orientasinya pada detail. Masalah yang dihadapi apa kira-kira? Nggak bisa ngambil keputusan akhirnya. Ya, karena terlalu banyak data. Karena tersesat dengan berbagai macam informasi. Ini ibaratnya kan kayak apa ya, hutan belantara. Oh ini datanya. Dia nggak bisa melakukan pengambilan keputusan dengan cepat. Nah itu tadi terkungkung dengan data-data ini gitu ya. Terlalu banyak detail. Akhirnya dia nggak bisa bertindak. Sama mirip juga dengan amiable tadi, kalau dia diminta untuk melakukan sesuatu segera di tempat, dia juga bingung untuk melakukan gitu. Habis energinya tuh. Aduh nggak bisa gua gitu ya. Dia harus memikirkan dulu, kira-kira bisa apa enggak ya. Jadi intinya dia tidak suka juga dengan sesuatu hal sifatnya spontaneous, mendadak ya. Kamu ngerjain ini nggak? Nah, dia mikir dulu, kira-kira bisa nggak ya, waktu saya bisa nggak ya, cukup nggak ya, gitu ya. Dia bukan orang yang cepat bisa bereaksi kayak gitu. Iya benar. Nah, ya orangnya juga itu tadi ya, mungkin terkesannya kurang bisa didekati gitu ya, karena ya agak menutup, kelihatannya agak menutup, tetapi di sisi lain dia juga terkesan tidak suka dengan perubahan yang cepat gitu. Hal-hal spontan tuh buat dia sebuah masalah juga sih yang gitu. Kayak gitu Indi. Oh benar-benar Kak. Jadi aku kepikiran nih Kak, bayangin ya orang yang sangat pasif tadi ya, si amiable dan si analytical itu bersatu nih. Bayangin kayak ada gempa nih ya, dia tuh kan udah tahu nih kalau misalnya ini dengan kecepatan, gempa dengan kekuatan 8 skala Richter, oh ya udah, gue nggak akan kenapa-napa. Kayak dia udah ada data nih, terus dia tuh emang orangnya santai nih. Berarti dia tuh bener-bener kayak no lab banget ya Kak ya, bener-bener yang kayak oh ya udah nggak kenapa-napa di gedung, udah gue di sini aja. Tapi gitu. Agak beda ya. Kalau analytical itu kan dia sudah well planned sih sebetulnya. Jadi hal-hal kayak gitu udah diantisipasi sih. Cuman permasalahannya adalah ketika ternyata apa yang diantisipasi itu tidak berhasil. Nah itu bisa bikin dia stres luar biasa. Oh bisa depresi gitu ya Kak? Iya nggak mungkin sampai depresi sih Indi. Tapi paling nggak itu sangat luar biasa stressful karena dia kayak udah well planned di awal semuanya. Tapi ternyata terjadinya tidak sesuai yang diharapkan kayak gitu. Beda tapi dengan amiable, dia orangnya betul-betul slow aja gitu, kayak ya hidup ini santai, enjoy, mau ada kondisi apapun dia merasa itu bukan masalah kayak gitu. Jadi kayak ada tipikalnya juga agak beda sih di sini gitu. Wah benar. Berarti harus bisa mengetahui sebenarnya saya ini seperti apa, orang lain seperti apa. Oh jadi kalau misalnya seperti ini saya harus berubah seperti apa supaya bisa lebih baik lagi gitu ya Kak ya. Oke. Mantap sekali. Tepuk tangan 10.000 orang semuanya. 50.000 orang. Iya, nambah nih. Jangan iya, langsung banyak. Oke. Ini Kak, kalau misalnya udah begini nih Kak. Itu Kak, kalau misalnya ada yang berinteraksi nih ya. Itu misalnya aku sebagai sanguinis nih Kak. Apakah idealnya aku tuh bekerja dengan orang sanguinis juga? Atau mungkin ada orang yang sanguinis tadi aku tuh berarti ekspresif gitu ya. Jadi apakah aku tuh lebih baik bekerja dengan orang yang seperti itu gitu? Atau mungkin aku bisa collaborate with someone yang emang berbeda, yang behavior style-nya tuh berbeda dengan aku? Nah ini pertanyaan bagus ya. Kalau gitu mungkin aku lebih cocok dengan yang sama dengan aku gitu ya. Iya, kalau gitu biar satu frekuensi ya. Ya apa only gitu ya. Tapi bisa dibayangkan kalau ekspresif ketemu orang ekspresif ya. Yang dipikirkan itu cuma perencanaan besar. Wah, benar sih. Implementasinya nggak tahu gimana caranya gitu. Jadi mereka setiap hari akan, wah ini cantik ya, wah kayak gini keren. Iya. Tapi gimana menjalankannya nggak akan terjadi gitu. Bener nah, sih. Ini agak gawat nih gitu ya. Sama halnya dengan driver. Ya, driver ketemu driver. Ya, setiap hari mungkin ini harus melakukan ini kan telling ya. Dua-duanya saling telling nih. Tapi siapa yang mau dikasih tahu? Nggak ada yang mau dikasih tahu kan berdua. Nah itu kan jadi menimbulkan problem juga karena saling arguing gitu ya satu sama lain. Oleh karena itu memang benar tadi yang Indi sampaikan, sebaiknya dalam sebuah tim itu justru kita harus bisa saling menyesuaikan diri kita gitu loh. Ya, jangan sampai kita ya jelas ya yang sisi-sisi style tadi dia punya keunggulan gitu kan, tadi udah kita bahas juga. Tetapi pada sisi-sisi yang dirasa masih kurang itu perlu kita lengkapi juga gitu. Kita harus punya kompetensi itu. Katakanlah tadi bicara soal ekspresif. Ya artinya kan memang kita mungkin punya kelemahan dalam eksekusi gitu ya. Secara detail. Ya itu yang perlu kita upayakan kan.
oh berarti sekarang gimana cara melakukannya, ya agak berubah sedikit lah ke analytical ya, agar kita pakai nih paradigma analyticalnya. Oh berarti sekarang kita perlu persiapkan nih timeline-nya gitu kan, rencana ke depan gimana, mungkin sumber daya apa yang harus kita pikirkan untuk bisa mencapai goal itu, siapa yang perlu kita libatkan, gimana waktu-waktunya gitu kan. Nah artinya dengan cara itu kita berusaha mengorganisir rencana kita sehingga bisa terjadi gitu. Ya intinya gitu, artinya kita harus justru memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang ada pada style yang lain gitu kan. Jangan sampai kita justru terjebak, kita senangnya ini, temennya ini aja ini. Berarti jangan kotak-kotakin manusia iya, gitu ya Kak ya? Iya, karena dengan cara itu akhirnya kita bisa dapat keunggulan juga dari berbagai personality. Yang selanjutnya adalah kita itu jangan hanya mengkotak-kotakan diri kita untuk hanya berteman dengan tipikal kepribadian yang saya itu misalnya ekspresif hanya kepada ekspresif, karena kita tuh harus berkolaborasi dengan berbagai kepribadian agar bisa menghasilkan sebuah performa ataupun goal ke depannya yang semakin baik. Seperti itu ya Kak ya. Terus yang ketiga, kita juga harus memahami kira-kira teman kita itu seperti apa, partner kita kerja itu seperti apa. Jadi kita itu bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat agar dia tuh mengerjakan sesuatu hal itu sesuai dengan apa bidang dia dan apa yang menjadi kekuatan dia. Jadi menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa untuk tujuan kedepannya. Oke, seperti itu Kak. Ada lagi yang mau ditambahin? Ya, dan mungkin tambahan sedikit aja dari diri kita sendiri, kita juga harus terus improve ya. Gitu ya, benar, harus diimprove terus teman-teman. Jadi jangan kayak aku nih driver nih, kayaknya orang nggak suka sama aku, kan nggak gitu ya. Iya, bukan gitu. kayak gitu ya. Aku punya masalah mungkin terkait relasi nih, aku artinya harus lebih concern terkait itu. Gimana improve-nya? Nah itu dikembangkan kan kemampuan itu gitu. Jadi intinya jangan merasa kalau aku udah begini aku nggak bisa berkembang lagi, enggak gitu ya. Pasti ada sisi-sisi yang masih aku bisa kembangkan dari yang mungkin kurang dari diri aku, maupun memanfaatkan keunggulan dari style yang lain. Benar sekali. Iya. Kenali diri kita sendiri, manfaatkan kekuatan kita, manfaatkan juga kekuatan orang lain. Betul. Terangkat dah tuh beban semua Kak. Berhasil Iya, ya gitu ya. Oke semua teman-teman, terima kasih banyak. Dan kita ucapkan 10 juta orang, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Yosua. Terima kasih banyak untuk Kak Yosua yang telah menemani kita. Selamat podcast Tak Kenal Maka Tak Sayang, pentingnya memahami behavioral style dalam kehidupan sehari-hari. Kalau teman-teman semuanya punya saran ataupun ide, pakar kita masih banyak nih ilmunya gitu ya. Ataupun nanti kita tuh bisa membahas hal yang lebih menarik lagi. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk like and subscribe YouTube Bumik Sarah. Dan jangan lupa follow semua akun media sosial Bumik Sarah. Terima kasih semuanya. See you.